bulan puasa sekarang ini tuh sering jadi momen, tau gak sih? Orang-orang udahlah beli apa yang dipengen buat buka. Jatuhnya orang-orang memenuhi self reward dia buat di menu buka puasa. Ya, setuju Bim. Memang momennya emang ditunggu-tunggu juga kan. Setahun sekali. Setahun sekali. Iya, sebulan doang dalam setahun. Jadi benar yang kamu tadi katakan, bilang, ya banyak orang ini momen untuk bisa Nyari ngasih self-reward. self reward hal lain lah. Ya di samping kan dia ngerasa, wah udah puasa nih lama, 12 jam, kadang-kadang 13 jam. Terus ada hawa-hawa pas di jam-jam 4, jam-jam 5 tuh semua pengen dibeli. Nah, benar. Gorengan pengen dia beli, Entah martabak kenapa pengen emang dia beli. nafsu buat makan segalanya itu ada gitu. Pengen Ada beli ini, impulsifnya itu orang-orang impulsif, itu. iya. Itu di jam-jam emang menit terakhir sih. Jam-jam ya 4 jam 5 itu melihat makanan kayak harus beli Ambil ini, aja, ambil. mau lihat apa ambil. Padahal pas buka juga minum teh hangat aja udah kenyang. Sama kolak ya udah merasa kenyang. Karena itu pernah denger tuh dokter Tirta bilang kalau kenyang tuh karena manisnya. Kita Bagian manisnya. kalau takjilnya yang manis-manis dia cepet kenyang. Ya, Makanya kalau beli jangan yang manis-manis. jangan terlalu banyak-banyak juga. Ya, Tapi ya bagi yang ada asam lambung juga jangan terlalu banyak-banyak. Kemarin aku emang sebelumnya hanya kayak teh manis, kolak. Tapi kemarin beraniin beli es buah atau es teler, kan tuh lagi booming tuh. manis. Manis banget itu emang. Seger banget Seger dong. emang. Pulang kerja nih. Pulang kerja. Capek, Iya, panas. seger, dingin. Lihat anak kecil minum es buah. Es buah, es teler ya. Mana masih jam 4 sore. Itu manisnya emang kayak kebanyakan susu kental manis itu. Oh iya, itu kental manisnya banyak banget kalau es buah. Yang ini kan yang warnanya pink-pink gitu nggak sih? Iya, ada Iya. warna pink. Yang kalau pas kita ngeliat tukangnya itu dia ngiris buahnya banyak banget. Iya. Tapi pas kita beli nggak dapet satu Nggak dapet. pun. Kemana buahnya? Iya lari? anjir kemana kata dia. Pinter banget dia. Itu memang ya gara-gara itu nyoba kemarin beli manis banget. Taunya asam lambung agak naik tuh. Oh emang bisa ya itu manis tuh mengaruh ke asam lambung juga? Iya kemarin aku soalnya agak nahan kemarin ya. Sebelumnya cuman teh manis lah. Di hari-hari sebelumnya, sebelumnya. nggak terlalu manis-manis lah. Ya entah kenapa kemarin melihat es teler tuh kayak emang seger banget. Iya. Di sebelumnya juga pernah lihat ya story orang lah. Kayaknya lagi booming juga tuh es teler. Karena mungkin manis banget ya kayak jadi mual malah tuh. Jadi Berarti cepet kembung juga, cepet kenyang malah. Sempet tertunda tuh makan utamanya gitu. Makan karena adzan maghrib langsung dihantam Iya. es buah. Langsung itu air putih langsung es buah. Terus apa rasanya mual atau? Iya enak mual. Oh gitu, iya, asam lambung malah kalau jadi itu mah. gitu. Iya makanya gagal kali ini self rewardnya. salah salah beli. Malah jadi butuh obat. Dulu iya butuh obat, makanan utamanya kagak habis jadinya. Mirip aku kemarin pulang Gimana kerja kamu? nih pengen banget nasi bebek aku entah kenapa Nasi pengen banget. bebek Madura bukan? Minyak banget tuh, item Setuju. minyak, lambung asam kena minyak kan. Beli aku nasi bebek doang. Ya udah tambah tempe. Tambah tempe Tempe goreng. berminyak juga. Sampai depan kos masih nggak terima ada orang jual risol. Risol. Risol bu, risol 2. Nggak 3 sekalian mas, ini pas 10.000. Ya udah tambah 1 donat. Risol 2, donat, nasi bebek, makan. Banyak ya. Makannya sih aman mas. Makan Buka aman. puasa aman makan, udah selesai. Tidur, sampai tidur tuh aman. Iya. Terus bangun sahur kan. Iya. Muntah keluar semua nasi bebek. Semua. Iya. Sama bebek-bebek gitu. Nggak ada sama ibunya yang tadi pas sore mas gitu. Nggak ada. Kok bisa Bim? Kayaknya asam lambung. Jadi nasi bebek itu kan lambung kalau kena minyak gitu tuh Ya, terutama minyak gampang emang. naik kan. Nah itu tuh belum kecerna kayaknya nasi bebeknya tuh. Tidur pas sahur keluar semua. Jadi lapar lah keluar semua kan. Ya, malah jadi lapar lagi. Makan kurma kurma, minum, mual lagi. Mual lagi. Pas adzan subuh. Adzan subuh Adzan malah subuh mual. muntah. Muntah lagi. Ya ampun. Jadi nggak bisa. Ya udah nggak bisa mau minum udah nggak bisa. Nggak bisa. Yang Susah. tadinya self reward hancur. Hancur ya. Puasa jadi dehidrasi. Pucet aku seharian puasa. Tapi alhamdulillah lancar ya. Lancar. Walaupun berasa tawanan Nazi aku kayak. Ah. Oh ini yang dirasain di camp Auschwitz gitu.
Pucet banget ya orang-orang. Banyak juga sih itu teman-temanku tuh pada ngajakin hal-hal yang dia pengen beli, pengen makan sebelum-sebelumnya nggak kesampaian. Dia puas-puasin di bulan puasa. Ayo makan all you can eat, all you can Oh eat. iya, Ini bener. aku pengen banget ini buat self reward. Iya, Udah berapa kali aku 3 kali ajakan all you can eat semua. Udah 3 kali. Itu jatuhnya bukan self reward, boros. pemborosan yang ada. Itu parah itu, terlalu over itu. Kadang perlu dibatasi juga sih menurutku. Self reward. Self reward. Ya. Apa? Gimana deh batas dari self reward? Maksud jangan sampai merugikan lah, atau ya mungkin tiap orang punya batasannya. Tapi yang aku baca ya emang ada berbagai macam self reward. Ada yang sederhana, ada yang spesial. Nah kalau sederhana tuh sebenarnya self reward cukup ya kayak kita nonton film favorit kita atau Itu sederhana. ya Sorry aku potong bentar. Jadi self reward yang sederhana spesial itu dikelompokkan dari bentuk reward yang kita dapat ya atau usaha aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya, kerja keras kita sehingga butuh reward. Nah, kalau kerja kerasnya itu sepele, self reward sederhana maksudnya. Atau gitu. Yang mana nih? sebenarnya ya tadi pilihan. Bener, misalnya kita habis mengerjakan suatu tadi ya kerjaan yang wah berat banget, capek gitu. Iya. Tergantung kita ya mau pilih self reward yang sederhana, ada pilihannya. Yang spesial juga ada. Tinggal mau pilih aja. Berarti bodo amat kerjaan kita, usaha kita tuh apa sebelum-sebelumnya. Tergantung setelah ini kita milihnya self reward yang Mana? sederhana. Iya ada pilihan atau yang banyak spesial. sebenarnya untuk self reward gitu. Tinggal kitanya aja nih mau pilih yang mengeluarkan uang atau cukup yang ada di sekitar kita aja gitu. Atau yang cukup ucapan kamu hebat sayang. Nah, itu bisa sih. Jadi semangat Yang lagi. sederhana apa nih? Sederhana. Tadi salah satunya nonton film favorit kita. Terus ya mungkin dengerin musik atau ngasih konser. Oke. Konser kan peluang ya. Maksud dengerin musik kesukaan aja gitu. Ada yang cukup bisa yang effortnya nggak gede-gede banget. Iya, tuh, gede kayak banget sederhana. ya, itu sederhana. Setidaknya bisa ya terhibur karena kan ada beberapa lagu menurutku yang bisa membuat kita happy gitu. Yes, betul. Jadi itu bisa ya menghibur lah, mengembalikan apa namanya mood kita. Yang tadinya udah capek. Ya, jadi lebih bagus Kalau lagi lah. self reward apa? Spesial. Spesial. Nah, ini emang agak butuh effort atau biaya juga. Kayak beli nonton konser, Oke, naik kan gunung naik gitu gunung, kan. healing ke Bandung kemana, Healing, ya. staycation. Itu memang ya self reward sih. Cuman ya tadi spesial ya, butuh uang atau effort yang lebih gitu. Nih kalau menurutmu nih, Gitu. usaha apa yang layak mendapatkan self reward spesial? Spesial. Apakah anak SMA belajar 1 bulan habis itu ulangan berhak dapat self reward healing ke Rinjani? Menurutku ya cocok. Bisa. Oh, bisa. Oke, Karena oke. tadi ya contohnya anak sekolah kan ujian habis itu setelah itu lulus lah. Iya. Karena itu memang perlu perjuangan yang panjang. Butuh waktu lah berbulan-bulan kan Oh, ini kalau lulus ujian nih. Iya, lulus ujian. Terus dia kayak ya punya target atau punya impian lah setelah ujian, setelah lulus kayaknya gue pengen pergi naik gunung misalnya ke Rinjani. Itu bisa, masalah nggak apa-apa. Iya. Karena ya tadi yang dia dapat kan lulus, tujuannya lulus sekolah, lulus dari ujian. Setelah lulus dia pengen bersenang-senang, ngasih self reward ke dirinya sendiri gitu. Oke, 1 tahun sekali. Ya, tahun sekali masih oke lah. Kalau memang sebatas ulangan bab 1, pengen naik Pengen ke Rinjani Rinjani atau beli atau HP, beli sepeda lipat, gadget, nah. Itu mohon maaf, itu berlebihan itu nggak perlu lah ya, mending nyetel musik tadi, musik atau cukup rebahan. ya self-reward juga, betul Itu mungkin bisa menggantikan yang tadi yang mahal-mahal tadi, menurutku gitu sih. Fenomena self-reward ini tuh cuman kita kan familiar di zaman-zaman sekarang ini, zaman-zamannya Gen Z, milenial. Ya, yang Generasi dulu digaung-gaungkan. sebenarnya ada nggak sih self-reward tuh? Orang-orang tua zaman dulu. Zaman dulu ya. Kayaknya mungkin hidup untuk kerja kayaknya. Iya, pikirku sih dulu
ya udah, kalau nggak kerja nggak makan gitu. Iya, kayak nggak ada ributnya. Iya, nggak kerja besok gua nggak makan apa nih, bahaya. Ada momen seperti itu mungkin zaman dulu. Gini dulu deh, orang tuamu pernah lihat nggak ada momen orang tuamu pengen self reward gitu? Di sekarang ini. Iya bebas sekarang atau dulu. Dulunya. Pernah lihat nggak? Dulu sih kalau dari cerita nggak pernah ya. Mm-mm. Nggak pernah. Kayak ya misalkan, udah, gitu. iya pergi healing, naik gunung. Jarang gitu, nggak pernah malah. Beli barang yang diingin. Yang sederhana juga nggak? Yang sederhana, ya mungkin. Musik paling. Ya musik atau motor-motoran, riding mungkin. Dulu. Oh, orang tua pernah senang ya. gitu. Ya berarti motoran. oke lah termasuk Atau self-reward ya. sekedar nongkrong di tempat di taman misalkan gitu. Karena kan hiburannya apalagi dulu. Iya sih. Sosmed belum ada, Sinkronis juga belum. konser Iya, belum, ya belum marak kayak sekarang. Jadi ya mungkin dulu masih terbatas lah ya self rewardnya. Orang tuaku jujur self Kalau- reward iya, yang kalau paling orang tua sering aku denger dan dia sering nyampein adalah opor bebek di hari raya Idul Fitri, jujur. Over bebek. Karena Bukan rendang nggak ya? Rendang juga ada lah mas. eh, di Jawa Tengah itu Oh. nggak biasa Idul Fitri dengan rendang. Opor ayam biasanya. Oh iya, oh iya. Cuman keluargaku tuh agak suka improve. Dia pengen bebek atau ini entok tau nggak sih? Anak ayam, anak bebek. Bukan, entok itu rica-rica entok tau nggak? Nggak tahu. Ini. Itu apa? Hewannya apa? Entok. Iya, hewannya entok namanya nggak tahu. Itu bahasa Indonesia deh kayaknya. Tapi anak bebek kan? Bukan anak bebek, beda dia, beda jenis dengan bebek. Bukan ayam juga. Coba browsing. Coba. Coba browsing. Coba kita browsing dulu. Karena ini perbedaan Jawa dan Sunda. Iya. Setahu Maklum sih, guys, saya coba, dari coba. Sunda. Setahu sih bahasa Indonesia ya. Karena beberapa kali lihat di Ya, seingatku Jabodetabek juga. bahasa Indonesia, tapi aku masuk tiba-tiba lupa nih, nggak bisa ngebedain nih. entok, ENTOG. Oh, pakai G. Iya. Lem. Itu apa bahasa Indonesianya? Apa di Bebek tempatmu? entok. Bebek sih. Kalau di tempatku nyebutnya bentukannya kayak bebek. Iya, bentukannya bebek. Bebek. Tapi ini entok. Gede ini kan. Oh, bukan anak bebek. Salah. Apa arti entok? Ada bahasa Indonesianya nggak? Itik serat. Itik serat. Sejenis burung atau unggas yang termasuk Iya, unggas dia. termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Dia dagingnya lebih gede. Lihat. Harganya lebih mahal dari bebek. Oh, gimana Gede dia, gede banget ini. Keras gak? Kayak kambing, mirip-mirip kambing. Oh, kambing. Teksturnya ya, mirip-mirip kambing. Cukup ya nggak terlalu keras lah ya. Nah, orang tua kebetulan tuh kalau bulan puasa emang Oh, jadi opor. momen dia buat mengurangi semua kadar kejahatan di tubuh, kolesterol itu. Karena dia udah dari melek. buka puasa sampai sahur itu makanan-makanan sehat. Iya. Sahur cuman Udah- buah, pisang, kurma. Oh, Nanti buka puasa juga cuman nasi sama lauk 4 sehat 5 sempurna, standar Sayur. paling ayam, itu ikan, gitu-gitu. Oh. Jadi dia memang tidak makan makanan enak di bulan puasa. Aku juga heran kenapa gitu. Tapi orang tua selalu nggak mau makan makanan enak di bulan puasa. Alasannya Iya, biar pas Idul Fitri bisa makan makanan enak tuh kerasa enak banget, kerasa puas banget. Kayak dia Jadi ya opor kayak bebek, setel- opor entok ini juga. Jadi mungkin setelah tadi ya selama sebulan tadi kan masakan yang sehat, Puasa ditahan semua. makanan-makanan yang tadi enak itu pas di hari Idul Fitri, jadi terasa kayak wah, Kerasa kayak emang enak lama banget, banget lama nih banget ditunggu-tunggu. nih. Iya sih, benar. Siap ribet Kalau orang selama bulan puasa makan itu terus kan bisa ada muncul kesan bosen lah. tua. Bosen pas Idul Fitri. Iya, Udah bener ayam, juga ayam, sih. ayam lagi. Kita cobain nanti. Cobain, tapi nggak tahu kalau di sana ada nggak ya namanya. Kalau di Jawa Tengah sih paling populer kayak gini di rica. Bumbu entok. rica-rica. Kayak di bumbu rica-rica. Ya, sebatas gitulah self reward orang tua paling apa sih? Yes, Paling kayak gitu orang Zaman juga dulu. nggak paham. beda sama zaman sekarang ya. Self reward dalam Islam juga apa sih? Kayak, ada nggak sih yang Iya, nyuruh itu- kita sederhana, self reward spesial gitu? Gak ada ya Bim ya. Dalam Islam mungkin Apa Sih, self reward sederhana. dalam Islam kan paling ya kalau kamu mendapatkan sesuatu ya mencapai sesuatu. bersyukur. Ya, itu terutama bersyukur.
kasih kesempatan terus Utamanya self reward kan itu di iya, ada muluk-muluk. mengapresiasi buat diri sendiri apa. Bahkan kalau Ustadz sering bilang tuh, kamu kalau mau nunjukin rasa syukurmu jangan cuma alhamdulillah, tapi juga berbagi ke sesama. Berbagi Berbagi sedekah, ke sesama bentuk self reward self juga. reward juga ya. Dan mungkin ya itu emang menumbuhkan rasa kepuasan tersendiri sih, kebahagiaan tersendiri bisa memberi Iya betul sih. sesama. Entah kenapa ya, kenapa orang pas dia bisa bermanfaat ke orang lain, bisa memberi Memberi itu itu. ada rasa senang Ada yang rasa senang. nggak bisa didapat di hal manapun gitu. Oh, beda memang ya. Iya kan? Ada ya berbagi itu memang ada rasa sendiri sih. Hakikat orang tuh Tapi ada gitunya anjir. kalau ngomongin kayak mungkin aku kayaknya pernah ya cari keterkaitan juga nih terhadap hormon yang ada di tubuh manusia, Bin. Apa tuh? Hormon gimana maksudnya? Ya, yang kayak dopamin, endorfin, Oh, apa-apa oksitosin, itu dopamin, dopamin, endorfin, oksitosin, satu lagi serotonin. Maksudnya sebenarnya kayaknya menurutku asalkan kita tahu hal 4 ini tadi, hormon ini, kita bisa tadi kalau misalkan merasa kelelahan atau butuh self reward, sebenarnya banyak cara-caranya untuk mendapat kepuasan untuk tadi mengapresiasi diri kita gitu. Contoh kayak hormon dopamin kan itu sebenarnya kan buat hormon dikeluarkan ketika kita merasa puas kan, bahagia. Oh, berarti hormon dopamin itu dibutuhkan gitu maksudnya? Ada Kebutuhan menurutku ada kita. ya self reward. Jadi tadi balik lagi makanya ada kenapa ada self reward sederhana kayak cukup nonton film favorit kita, rebahan juga gitu bisa. Karena emang ketika melakukan itu ada rasa kepuasan sendiri. Bahagia walaupun sederhana. Jadi bisa bisa dilengkapi dengan hal yang kecil-kecil itu, hal sederhana itu menurutku. Berarti kalau orang nggak bahagia atau murung itu kekurangan dopamin? Bisa gimana? Kalau stres ya mungkin ya. Iya. Iya, dia membuat kerjaannya segala macam. Itu harus ada hormon bentar. Kalau pusing atau stres kayaknya itu endorfin. Oh, kalau pusing atau Iya, stres. itu endorfin. Itu kurang endorfin. Kurang endorfin. Jadi dia tadi bisa diobati dengan ya tidur yang cukup. Oh, bisa berarti ya, masing-masing hormon ini ada obatnya, ada boosternya. Ada boosternya, ada caranya. Oh, gitu. Apa? Ya, endorfin itu apa? Pusing. Iya, kayak ya dia hormon yang dikeluarkan ketika kita merasa sakit ya atau lelah. Itu dilengkapinya dengan tadi tidur yang cukup, terus makanan yang enak juga bisa, makan yang kita suka gitu. Itu bagian endorfin. Bisa menghilangkan rasa stres tadi, cemas gitu. Nah, makanya menurutku ada hubungan juga ketika tadi orang kan udah mumet kerja atau ya dia sudah melakukan pekerjaannya selama itu misalkan udah capek, jenuh segala macam. Balik lagi aja ke hormon apa tuh bisa hormon yang kurang apa dibutuhin aja. Bisa dipenuhi. Tadi menurutku itu ada hubungannya sih. Jadi ada banyak pilihan lah untuk self reward itu. Aku yang pernah denger ini nih Mas. Minum atau konsumsi minuman yang manis meningkatkan kebahagiaan. Nah, itu hormon apa berarti? Dopamin. Dopamin. Iya, makanya dopamin tuh kalau kebanyakan bisa munculkan edik, kecanduan. Makanya berbahaya juga kalau misalkan kita membutuhkan hormon dopamin dengan cara yang negatif juga, kayak tadi misalkan makanan yang manis tapi sampai berlebihan itu berbahaya juga. Sugar rush. Iya, jadi kayak gitu. Jadi bisa kita atasi lah dengan banyak pilihan itu sebenarnya. Ada sebenarnya dari hormon-hormon itu ada yang bisa dipenuhin. Dan self reward termasuk salah satu cara untuk memenuhi kekurangan hormon tadi, utamanya dopamin. Karena ada rasa puas, rasa kebahagiaan setelah mengkonsumsi itu. Anjir. Jadi jangan jauh-jauh kayak harus healing ke Bandung, nggak usah Rinjani gitu. Nanti abis healing duit abis stres lagi. Malah muncul masalah baru, Bin. Itu yang aku hindari sebenarnya kan. Jadi bukan solusi yang efektif juga sih sebenarnya. Makanya perlu dibatasi kali gitu. Itu sama kayak fenomena ini nggak sih, Mas? Sekali-sekali nggak apa-apa. Pernah nggak sih sekali-sekali nggak apa-apa? Fenomena sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, kayak misalnya
Iya, iya, iya. Sebatas yuk kita makan, ada resto seafood enak banget tapi mahal banget. Ya udah sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali-kali konser sama. Konser. Kapan lagi nonton konser Coldplay kan? Kapan lagi Coldplay Iya, kapan di lagi Coldplay ke Singapura? Indonesia, Ke minjem duit Indonesia. 100 ya. Kapan lagi? Iya kan? Sekali-sekali nggak Sekali-kali nggak apa-apa. Tapi dalam 1 tahun itu Nah. sekali-sekali Coldplay, sekali-sekali seafood, Seafood, apalagi konser sekali-sekali Bruno Mars. Rinjani, dah Nah. lumayan itu. Gimana fenomena Terlalu over. sekali-sekali nggak apa-apa di? Ini kadang aku suka terjebak loh di sini, secara nggak sadar juga. ya kadang memang membawa kita mengarahkan ke situ juga sih. Iya kan? Menghindarinya juga. Ya perlu kendali dari masing-masing. Kayak gini deh. Kadang Kalau kamu sekali-sekali gimana? nggak apa-apa tuh sering jadi benchmark. Gini deh misalnya pakaian misalnya Pakaian. biasa beli harga 100-200, maksimal 300 lah pakaian 300.000. Kaos nih. Ada yang pengen banget nih pakaian nih misalnya harga 600 sejuta gitu. Mm-mm. Cuman karena ini collab nih sama band, Band. kayaknya sekali-sekali nggak apa-apa. Ah. Beli kacamata collab sama musisi 1,4 sekali-sekali nggak apa-apa. Beli juga ya. Akhirnya karena itu udah sekali-sekali nggak apa-apa, besoknya jadi benchmark. Jadi yang ada momen kayak, aduh ini mahal 1 juta, tapi waktu itu beli 1 juta pakaian nggak apa-apa sih, ya udahlah nggak apa-apa. Ada gitunya kan. Jadi ada Jadi benchmark ya. malah. Jadi kayak malah ini bertoleransi untuk lagi dan lagi. Toleransi untuk lagi. Waktu itu udah Beli pernah lah beli segitu toh. Pas kemarin beli pakaian harga segitu, uang juga masih aman, nggak kurang-kurang Iya. banget. Nggak sampai nggak bisa sampai makan. nggak bisa makan, iya. Bahaya Sebelum nggak bisa juga ya. makan. Sekali-sekali. Sekali-sekali nggak apa-apa. Sama fenomena ini aku sering juga. Ya itu, biasanya sih di resto-resto gitu-gitu atau orang yang pakai pakaian terlalu mahal itu ada rasa kayak ini orang kenapa sih boros banget gitu makan-makan di situ, beli pakaian yang kayak Ya. sirik sebenarnya sih, tapi kayak Iya sih. Sebenarnya lebih ke lihat gitu kan. Tapi ada momen pas kita nyobain itu, kita kan pakai alasan, ini mah aku mah sekali-sekali nggak apa-apa. Padahal sebenarnya orang yang kita lihat itu waktu itu, yang dia makan di situ dia pakai pakaian mahal, dia juga konsepnya sekali-sekali nggak apa-apa. juga. Iya. Jadi tukeran gitu ya, merasakan juga ya. Bener. Wah. Tapi emang harus tetap dikontrol biar nggak merugikan lebih jauh lagi sih. Iya, suka gitu terjebak di sekali. Ya ada batasan lah gitu ya. Cuman nggak apa-apa kali ya, orang masih muda juga mau self reward selama tadi setelah self reward jangan sampai ngerasa stres lagi Stres kan. lagi itu terutama. Self reward kok malah nambah stres. Iya. Salah pilih. Salah berlebihan. Berlebihan malah. Usahamu cuman absen pagi doang. Self reward harus Self rewardnya diving, snorkeling, nyelam, snorkeling. skydiving. Wah. Ngeri sih. Ekstrim sekali. Self reward cuman karena kita kan masih single, masih muda nih, masih bisa kita self reward banyak kan. Banyak ya. Ada apa aja tapi selain yang mungkin kayak tadi kita ada hal lain kah? Nah kalau aku senangnya lebih ke film sih. Oh film. Bioskop sama komedi tuh, stand up komedi aku sering nonton sendiri-sendiri gitu. Oh nonton stand up comedy Iya, sendiri. Ini mungkin sedikit egois tapi enggak juga sih menurutku. Enaknya kita self reward sendirian karena kita nggak perlu persetujuan orang lain. Yes. Ya sebatas teman aja lah, sama teman kosan atau teman kantor misalnya. Ada nih orang-orang yang kalau nonton film nggak mau dia sendiri, nggak mau harus ada temennya gitu. Nah aku nggak mau kalau harus bergantung sama teman. Karena ada beberapa film yang aku suka nonton banget, orang lain belum tentu. Belum tentu. Nah itu sebel juga sih ya. Tapi kalau aku ngajakin orang, terus orang yang nggak mau, aku jadi males sendiri gitu loh kayak ngapain ngajakin dari tadi kalau nggak mau, ada gitunya. Kecewa ya. Jadi mending nggak usah dari awal, nggak usah ngajakin, Nggak usah ngajak. sendiri aja udah bisa. Benar-benar sih. Kalau emang kita bisa sendiri, gaskeun aja. Iya kan pada akhirnya juga selama diri kita terpenuhi, apa yang kita pengen terpenuhi. Ya, aku pun kalau tadi kan ya macam-macam gini seribet. Tapi kalau aku sendiri sih dan di umur sekarang gitu ya, emang gak macam-macam sih untuk self reward ya. Kayak sekedar ya minum
kopi aja itu udah save reward Oh, gitu. iya. Ya, tapi memang bukan di rumah gitu, kayak ya ke tempat kedai kopi gitu. Itu kayak memang stress release sih. Ya, Ya, ada recharge energi ya, di situ recharge juga energi ya. dan ya lihat suasana baru lah. Kayak Mendengarkan gitu. Ya, gemercik-gemercik kerikil coffee shop, krik ya kok bisa. lihat cewek-cewek pakai crop top gitu, Nah. kayak Jabodetabek banget lah. Jabodetabek banget. Jadi ya aku mungkin itu sama ya di rumah kali rebahan atau nonton film juga udah itu sih yang sering dilakukan ya yang Karena pada akhirnya udah mencoba berbagai macam self reward kali ya. ya mungkin karena ya pernah mencoba hal-hal lain. Pada akhirnya yang sederhana yang emang ya udah Iya, sederhana, udah yang sederhana. emang mengasihkan udah. Ya yang mungkin tidak menyita waktu banyak, tidak maksudnya effort yang berlebihan gitu. Ya, Begitu. untuk Karena diri emang sendiri. terbatas ya mungkin karena udah berumur juga apa gimana. Kayak gitu sih. Ntar kalau udah punya pasangan, punya istri, self rewardnya udah nggak ke diri sendiri. Wah, udah beda lagi. Udah ngebahagiain Berubah. orang lain. Iya, ngebagiin orang lain. Hormon orang lain. Hormon orang lain, Udah, entah kenapa jadi tanggung jawab kita Iya. tiba-tiba. Tapi ada hubungannya nih hormon. Tadi kan ada dua ya. Ini kan orang lain. Ya. Semula ya istri lah nanti atau Ah, ah. kalau orang ada punya pacar. Itu ketika tadi ada hubungan juga sama berbagi. Berbagi dari sedekah mungkin ya. Menurutku ada kayak hormon oksitosin. Jadi Hormon diri kita juga terpenuhi iya, dari kita berbagi. berbagi Oh. entah ke tadi sama atau ke istri misalkan nanti calon Iya. istri. Itu bisa karena hormon oksitosin itu hormon sosial karena ada interaksi tadi lewat berbagi. Anjir, ada hormon sosial. Iya, karena bersosial nih, ada hubungan, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Ada. Oh, berarti orang-orang Iya. introvert itu dia bukan introvert sebenarnya. Kekurangan oksitosin. Iya, bahaya juga makanya dia Anjir. kayak ini banget kekurangan hormon oksitosin sampai ini paling rendah banget kayaknya. Ciri-cirinya gampang dilihat juga ya. Kalau jalan nunduk, Nunduk. disapa nggak noleh. Ya. Ya. Mungkin ya itu mungkin kekurangan hormon Jangan oksitosin. membentengi dengan introvert. Anda memang kekurangan hormon sosial Nah. ternyata. Iya, jadi ya mungkin tadi ada kaitannya. Terpenuhi dengan kita Iya. membahagiakan pasangan. Atau orang lain. Akhirnya self reward terbagi aja. Mungkin dulu untuk ya diri ke sendiri, outputnya, dampaknya gitu. Cuman mungkin nanti ketika ada orang lain atau tadi pasangannya, Ya. itu mungkin hormonnya tadi oksitosin dan ya orang lain juga jadi ada ikut bahagia juga gitu. Dia hormon Kebagi. dopaminnya nambah. Iya, nambah. Kalau kita kita hormon oksitosinnya oksitosinnya terpenuhi. terpenuhi. Oke. Oksitosin tuh. Selama Ya, reward orang lain itu nggak yang bikin kita kekurangan hormon endorfin. Jadi pusing. Ada kadang Bener. Mau stres kan. punya pasangan niatnya mau seneng malah bikin pusing. Ada tuh, Bim. Jangan sampai Oh iya. Jangan sampai malah bikin dia pusing, malah bikin ruwet, gak karuan, malah mempengaruhi. cewek-cewek kan banyak kadang Kita. mintanya apa, dia butuh di rewardin apa, Macam-macam ya. aneh-aneh. Tergantung dari mana aja kita dapat ceweknya. Nah, tergantung kita nemuin di mana nih. Iya. Kalau Ketemu cewek orang-orang kayak gimana nih? zaman dulu paling dapat cewek kan dijodohin. Banyakan dijodohin. Mayoritas dijodohin. Satu kampung lah. Tetangga satu Tetangga, kampung. Sekarang udah wah, banyak. Jujur sekarang teman-temanku beberapa nikah dari dating apps. Dating apps ya? Ya, Ya, yang menarik tuh dating apps. fenomena sekarang banyak. Aku Ya, hampir menarik sih. yang tadinya aku nggak expect ya dating apps itu bisa sampai nikah. Ternyata ada tuh beberapa teman-teman Ada yang ya? nikah dari dating apps. Bentar. Oh, sampai menikah. Sampai menikah. Oh, Karena bisa ya. tahu dari Bisa ya, mana? membangun Karena dia kepercayaan. ngirim undangan gitu. Hmm. Ini diceritain kan biasanya di undangan. Oh, gitu. ada ya di undangan online-nya itu. Undangan online, Iya. yang kalau dibuka muncul Ada, di pertama. ada story-nya tuh pertemuan pertama gimana. Biasanya itu di halaman pertama. Alam pertama. Story-nya kita ketemu di dating apps Oh, gitu. iya. Halaman kedua tanggal resepsi. Tanggal resepsi, Paling bawah gift apa? nomor rekening. Oh, Biasa. oh, ya. Nomor Kirim gift ya. Itu Biasa. tujuan utamanya. Ya, Benar-benar. halus banget sekarang ngirim undangan online. Undangan online ya.
Story. Enggak ding, halaman kedua sebelum terakhir tuh biasanya mohon konfirmasi kedatangan. Oh, iya konfirmasi kedatangan. Itu buat bridging biasanya. Apabila tidak bisa datang gitu, give, itu buat bridgingnya. Bridging. Give gini alamat. Alamat. Begini-gini. di sini. Ya oke, fenomena aja itu. Ya, ya. Menikah di dating apps. Iya, menikah dan aman-aman aja gitu. Aja, ya. Karena kan kalau ngelihat di online atau teman-teman yang main juga, pernah nyoba juga dulu aku Tinder. Oh ya Tinder. Iya, karena teman-teman pada main gitu kan. Terus cobain Bim. Agak ini ya, agak kaku gitu kan, mungkin karena aku nggak jago bersosial secara online gitu ya. Iya, beda ya. Kayak kita ngeliat katalog gitu lah, ini mau nggak, ini enggak. Iya, Terus udah ada biodatanya. Nah, kebanyakan itu ada yang masang bionya itu kayak cuma nyari buat seneng-seneng gitu-gitu. Makanya aku berekspektasi kayaknya Tinder emang nyari temen buat have fun aja, nyari temen main gitu-gitu, nggak sampai yang menikah. Tapi terpatahkan dengan teman-temanku yang ternyata ada yang berhasil sampai menikah juga. Iya. Banyak sih ya, maksudnya mungkin banyak tuh yang berhasil karena nyari pasangan lewat dating apps itu ya. Iya. Dan ngomong-ngomong dating apps banyak juga ya, masih nggak cuma Tinder doang ya, ada banyak Bumble gitu. Bumble pernah denger tuh aku. Bumble terus apa lagi ya, banyak tuh. Bumble tuh ini ya yang yang ngechat harus cewek duluan. Iya, dia modelnya kayak gitu dia. Jadi kalau match gak bisa tuh cowok duluan ngechat, tapi harus. Iya, itu aneh sih menurutku. Tapi iya aneh gak sih, tapi harus cewek doang duluan tapi yang ngechat. aku pernah cobain gitu. Terakhir sih udah bisa chat duluan dari gitu? cowok, tapi ya memang sekali aja gitu, kayak nge-reply gitu loh. Jadi harus dibalas dulu. Kalau udah dibalas baru bisa kayak chat Instagram kalau nggak di-follow. Iya, kalau ke DM di Instagram. Kayak gitu ya, kalau nggak di-follow balik cuman iya udah sekali doang kirim. Kayak hai udah habis itu nunggu dia dibalas dulu. Bisa kayak gitu sekarang. Ada tuh yang kayak gitu terus lancar ketemu jodoh, ada. Ada juga. Tapi ada juga yang udah main berbulan-bulan. Match udah 1.000. Oh 1.000. 1.000. Jujur 1.000. Ya? Buset dah. Tapi nggak ada yang lanjut. Nggak ada yang lanjut. Iya, aku juga nggak tahu kenapa ada orang-orang yang begitu juga. Oh. Ya mungkin susah kali nyari. Aku juga nggak tahu ya. Sefrekuensi. Iya, apakah nyarinya itu susah atau apakah? Aku pas pertama nyoba sih, karena susah berinteraksi secara online-nya itu, pernah ada match masih sedikit, 1-2 orang match. Yes. Terus baru ngobrol tuh, bingung nyari topiknya jadinya. Kenapa bingung nyari topiknya? Karena udah jelas. Namanya udah jelas tertera di sana. Jadi hobinya udah jelas tertera kita udah di sana. Tahu ya, yang mau ditanyain udah hampir tahu, jadi hampir tahu semua. Makanan favoritmu apa? Nah itu di bio kayak gitu-gitu ya. Terus akhirnya nggak lanjut main. Kurang. Yang heran temenku ada yang sampai match 1.000. Bisa deh. 1.000 anjir. Udah berapa kali? Ini pasang foto apaan? Sampai 1.000. Yang foto Jeffrey Nicole kali di foto sama dia di situ. 1.000 itu berapa yang laki? Ada yang palsu kali ya? Ada yang palsu. Takutnya zaman sekarang kan. Iya. Ngeri banget. Tapi memang itu berdasarkan foto doang sih ya, melihatnya foto. Berdasarkan, iya. Ya jujur sih aku pernah main itu. Ya itu memang berdasarkan foto. Ya tadi ditambah biografi kan. Dari orang itu, ya kayak umur berapa, tinggi berapa. Gitu doang kan? Udah gitu doang sih. Kayak ngelamar kerja kan? Kayak ngelamar kerja, kayak CV anjir. Habis itu baru interview kan? Interview, tanya-tanya. Ya, itu kalau lanjut ini mau nikah, lanjut medical check up itu. Medical check up. Jika lolos, langsung kalau. Iya. Nanti kita kabarin seminggu lagi ya. Udah seminggu kok nggak dikabarin. Ternyata match sama yang lain. Gitu-gitu. Tikung deh. Fenomena dating apps tuh. Tapi ya itu tadi sih, salut ada orang-orang yang emang serius dari dating apps. Ya. Tapi ya mungkin tapi pernah nemu nggak sih orang nih, kamu pernah nemu nggak orang yang cewek berarti kan di dating apps yang dia emang nyari yang serius gitu? Ya pernah lihat. Aku main nih pas main. Ya kalau ketika match sih banyak kan ya goalsnya cari serius lah. Oh gitu. Rata-rata. Oh malah rata-rata gitu. Rata-rata iya cari hubungan yang gak mau main-main lah, pengen ke jenjang serius, artinya pernikahan kan. Iya. Banyak itu, hampir rata-rata ya semuanya.
Dan di bionya juga kadang kan ada kan keterangan kayak Iya, ya ada. yang cuman buat Cuma main-main buat main-main. atau FWB gitu doang kan, silakan swipe left gitu kan. Tapi kalau mau serius swipe right gitu-gitu. Oh, ada yang gitu ya. Iya, Kalau mau udah nemenin ditentuin ke goalsnya KUA, gitu. ayo. Iya. Jadi aku juga ikut-ikutan ada bionya ada kayak gitu. Jadi kayak gitu Iya, yang juga. serius cari jodoh. Geser Tapi itu kanan gitu. algoritma nggak sih sekali kita bikin bio kayak gitu nanti yang dapatnya kayak gitu nggak sih? Atau enggak? Aku enggak sih, nggak ngerasa kayak gitu ya. Cuman tapi emang mungkin ya bisa jadi emang orang-orang yang di Bumble itu emang nyari yang serius sih. Bisa Oh, pas jadi ya dapet banyak emang iya. di swipe. Iya, Dan iya. emang di umur-umurnya juga mungkin ya emang udah Mirip saatnya. ya. Heeh. Jadi hampir sama sih gitu. Tapi penasaran juga sih kalau misalnya nyari yang aneh-aneh, mungkin algoritmanya bisa banyak yang match yang aneh-aneh kali ya. Mungkin ya. Kali. Heeh. Kayaknya kalau aku pas main Tinder itu pas pertama kali swipe 10 kali apa 20 Swipe kali swipe itu kan itu jadi patokan algoritma kita nggak sih? Oh. Tapi kadang aku juga merasa gitu sih. Kayak misalkan kita mau cari yang pasangan yang berkerudung. Ya. Kadang emang yang ditampilin tuh yang berkerudung gitu. Iya. Aku merasa gitu Iya kadang. kan? Heeh, Ya kayaknya emang algoritmanya gitu deh. kayak gitu. Tapi gimana? Pas pernah main itu ngerasa work nggak sih ini dating apps di kamu? Menurutku Karena sih susah aku. Ya. Mungkin karena Oh, kamu akunya susah. nggak bisa apa bersosial bisa secara online. Tapi pernah ketemu kah atau belum? Sama sekali nggak pernah. Oh, belum pernah. Nggak pernah. Mungkin ya sih kalau memang dari awal belum srek emang nggak usah dilanjutin pertemuan langsung sih. Tapi kalau menurut aku, tadi kan kamu nanya ya, mungkin nggak sih yang mungkin nggak sih orang ketemu di Ya di atau dating di apps? kamu work nggak ini? Work, ya. Iya. Menurutku bisa jadi work, bisa Oh, jadi gitu. work. Karena kan tadi juga ada teman kamu yang berhasil, tapi Yes. menurut pribadiku juga bisa, asalkan ya memang aku juga kan kondisinya ya banyak belajar lah dari hubungan sebelumnya lah. Akhirnya kan semakin Lebih ya, dewasa. lebih dewasa dan banyak belajar. Ya. Dan ada juga yang ketemu yang emang sama-sama banyak belajar juga dengan mungkin kejadian di masa lalunya. Jadi Oh. bakal work kalau memang kita ketemunya pas sama yang udah sama-sama dewasa lah. Bisa ditanyakan lah itu, bisa diketahui pas kita ngobrol sih. Oh gitu. Iya, jadi mungkin di chat sih emang kurang ya, Mm-mm. kurang jelas kayak soalnya ribet ya Nggak chat-chat tahu gitu, nggak tahu. personality-nya dia kayak gimana. Ya makanya pertama sih emang harus ya chat awal sih oke lah, butuh untuk ya menggali apa informasi dari masing-masing Ya. lah. Untuk step keduanya ya ketemu boleh sih langsung. Nah di situ menurutku ya tadi untuk tahu ini work atau cocok atau tidak lah untuk orang itu. Ya tadi cukup bisa baik lagi akhirnya kan harus cari pasangan yang sefrekuensi. Ya kok seperti dari apa yang dibilang seperti komunikasi apa. komunikasi yang komunikasinya cocok gitu. Ya itu akhirnya ketemu pas ngobrol ya kita bisa menilai lah. Ini bisa nggak dia ketika diajak ke jenjang yang lebih Si dia juga lagi. bionya si cewek ini juga mau nyari yang serius. Iya. Oh berarti dari bio juga udah dari kelihatan. dari bio sebenarnya udah kelihatan. Kayak gitu. Tapi tadi kan untuk meyakinkan lagi tadi ya bisa sebenarnya bisa telepon juga sih sebenarnya di Bumble atau di mungkin dating apps lain bisa telepon deh. Oh. Ya coba aja sih teleponan maksudnya. Ya coba aja tanya-tanya segala macam tentang ya kesibukannya gitu-gitu. Iya bener Terus sih. mulai nanyain hal-hal yang inilah terkait apa rencana ke depan, mau ngapain. Itu bisa dilihat lah apakah sefrekuensi apa enggak. Nah, kalau emang sefrekuensi tidak Bisa salah, dilanjut iya, nih. bisa tidak salah untuk coba lanjutin lah gitu. Iya bener Apa sih. salahnya gitu loh. Terus kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Ya kalau emang nggak cocok ya udah. Jadi emang ya jodoh-jodohan juga ya. Coba Ya karena menurutku baiknya gitu sih kalau coba misalnya kamu coba dulu mungkin. soal deketin cewek kalau emangnya udah enggak di awal ya Iya, udah nggak iya. usah aja sekalian gitu. Setuju. Jangan sampai karena ragu di awal ya udah jalanin dulu. Iya. Umur lama. Setuju. Itu aku juga baru memahami itu juga sih. Kenapa? Pertama, nggak enaknya. Kalau emang kita nggak srek, mending diselesaikan di awal itu. Kalau bisa dilanjutin nggak enaknya, ya tadi. Terbebani. Terbebani. Terus kedua, kalau misalnya itu udah kandung baper, nah itu juga. Maksudnya udah baper tuh itu
kerelaannya iya, lebih berat. iya, repot Merelakannya juga lebih gitu berat. untuk menyembuhkannya gitu. Kalau emang orangnya gampang baper gitu kan. Iya betul sih. Karena move on tuh, Kasihan juga. ya, move on tuh emang sih, ya banyak lah orang move on tuh membutuhkan waktu berbeda-beda lah. Ada yang sebulan doang, ada yang berbulan-bulan gitu. Ya, jadi kalau Jadi di awal kurang ya udah seret, nggak usah. ya usah. Cuman kalau emang Gitu. di awal masih bisa lanjut nih, niatnya Ya, sama-sama serius, itu mungkin salah udah nggak usah banyak ngomong, langsung nyari apartemen. Nyari. Maksudnya kayak iya langsung, untuk wah ngomongin serius, masa depan bagus. apartemen. Walaupun Kenapa tuh? yang lain belum dipikirin, tapi Ya. dia nyari. Langsung nyari apartemen nih. Wah, tempat tinggal ini ya ke depan ya. Penting sih. Karena di umur 25 sampai 30 Hmm. sebenarnya nggak matok standarnya umur segitu enggak sih. Ya nggak ada standar. Tapi menurutku, yang baku lah. buat aku pribadi di umur 25 sampai 30 tuh walaupun nggak harus mencapai titik itu, tapi seenggaknya Mikirin tempat tinggal. utama keluarga dan tempat tinggal. Hmm. Iya kan, kayak tempat tinggal tuh jadi problematika baru di Gen Z kan. Banyak juga orang Ya, yang Gen Z nggak akan bisa beli rumah, Banyak ya Gaji informasi sekarang nggak berita akan kayak gitu. match sama kebutuhan Gen Z. Iya. Jadi, Bener. nggak usah Bakal rumah kesulitan. deh. Iya, apartemen aja di sini di Jabodetabek udah berapa harga? Udah harganya udah mahal-mahal ya. Mahal. Kemarin terakhir aku Kamu sempet nyari? sempet nyari, Oh, sempet sempet nyari. penasaran kan, maksudnya kayak kalau rumah udah sering dengar dari teman-teman kantor nih, Iya, ada di iya, Bekasi, iya. di Bekasi Jakarta, deket segini. kantor lah ya. Kupikir Daerah-daerah. kalau aku pinggiran. ngekos 1,5 juta nih sekarang ke kantor, 1,5 ngekos juta. ke kantor 1,5 juta sebulan nih Lumayan juga ya. perjalanan. Iya, kupikir kalau misalnya apartemen masih 2 kali lipatnya 3 juta gitu, Hmm, oke lah sekalian buat invest kan. betul, Ya, betul. ditempatin juga toh, ditempatin Iya, juga. ditempatin kita juga nggak rugi juga sih. Kita coba nyari-nyari minimalnya 4 sampai 5 Per bulan. per bulan. Tapi itu konsepnya beli, kalau nyewa lebih mahal 5 sampai 6 juta. Per bulannya lebih mahal kalau sewa. Iya, Bisa begitu ya. harga cashnya itu waktu itu aku coba nyari yang ini Kisaran berapa? full furnish Oh, udah full 800 8. apartemen. Itu tipe apa itu? Studio atau tipe bukan studio? 2 ya? bedroom. Oh, ada 2 bedroom, Yes. berarti bukan studio ya. 800 800 juta ya. Di Jakarta tuh udah 800 juta. 800 tuh apartemen. Lebih murah rumah di Bekasi, Mas. Di Bekasi Ya, lebih walaupun syarat pertama harus bisa berenang, wajib. bisa berenang. Mengingat kejadian kemarin ya. Banjir ya. Pakai perahu standby loh, perahu. Perahu harus ada genset. Aduh. Tapi karena aku rantau dari Jawa kan, jadi opsi tempat tinggalnya itu. Tapi pas ngelihat fenomena itu, rumah di Bekasi kayak begitu, apartemen kayak begitu, kayaknya ya masih oke, ngekos dulu lah. Akhirnya Iya, kayaknya ngekos juga ngekos lagi. nggak ada kendala, masih worth it Masih aja, oke, iya. Oh. Nih kalau kamu kan masih deket nih, Jakarta, Tangerang. Oh iya. Ada kepikiran tempat tinggal di Jakarta nggak? Untuk saat ini sih ya masih mikir-mikir sih, maksudnya masih mungkin gak sih akan tinggal di Jakarta atau di Bekasi ya, atau malah pengen tinggalnya malah di Tangerang gitu. Jujur karena aku masih suka ya, maksudnya di Tangerang tuh merasa ya Environment-nya, ya aku masih suka teman-teman di sana. ya. Dan untuk menentukan tinggal di Jakarta masih belum fix, tahu sih belum Ya, belum tentu belum tentu. Ntar dulu lah Ya ya. masih Belum bingung ada sih. urgensinya juga kan. Yes, Masih sendirian juga, ngapain ini. itu juga sih. Tapi ya kalau memang jangka panjang di sini gitu kan, berkarir di Jakarta, ya mau nggak mau sih pikirku akhirnya harus nyari Kenapa di nggak sini. juga ya? Kayak gitu. Tapi masuk akal nggak dengan teman-teman kan di kantor ada juga tuh yang istrinya di rumah, antara rumahnya di Tangerang atau di Jawa. Di Terus rumah dia nih. kerjanya di sini ngekos, suaminya di sini Suaminya ngekos, di sini. istrinya di rumah, nanti Jadi- seminggu sekali balik gitu kayak gitu. Oh, Kayak itu gitu bisa masuk jauh nggak ya? ke kamu? Kalau pribadi sih aku mungkin untuk awal-awal ya. Apalagi di Tangerang nih. Tangerang Kalau masih menurutku dekat. Tangerang masih dekat ya. Ya benar, di Tangerang masih deket. Mungkin kalau misalkan
kondisinya ya terdesak ya. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Misalkan ketemu jodoh yang di Tangerang lah, kerja di Tangerang, aku di sini di Jakarta. Untuk awal-awal sih mungkin masih oke. Nggak apa-apa lah Nggak ya, apa-apa masih atau nggak apa-apa juga. ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nanti jangka panjang kan, nah itu harus dipikirkan lagi. Harus ada yang mengalah. Iya, iya. Ya biasanya kan ngikut Ngikut laki-laki, cowok. ya ikut suami kan. Kecuali Nah, emang istri gajinya udah Ah, gede kan. udah gede. Kita juga capek nih ngapain. Dan kita punya keahlian bersih-bersih rumah. ya mesin rumah jadi bapak rumah tangga dong.